warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati Suci akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya yang C tentang perkembangan politik hukum pasca reformasi. Menurut Daniel S., yang paling menentukan dalam proses pembentukan adalah konsepsi dan kekuasaan politik hukum. Sedikit banyaknya selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik. Definisi kekuasaan evolusi ideologi politik, ekonomi dan sosial dan seterusnya. Kemudian walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara manapun perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat. Latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya selain institusi hukumnya sendiri. Dari kenyataan ini disadari adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubung dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum, yakni mencakup kata proses dan kata institution dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubung dengan masalah ini, William Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan pemegang kekuasaan. Kemudian pengaruh kekuatan politik dalam terbentuknya hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusi berdasarkan check and balances seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam, pengaruh kekuatan politik dalam terbentuknya hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusi berdasarkan check and balances seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam, materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem check and balance. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum mendapat tempat dan apresiasi yang betul luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi segala bidang berhasil dimenangkan dengan ditandainya jatuhnya Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang otoriter. Maka era reformasi setelah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberikan apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingat kita kepada apa yang diutamakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang membahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati, yaitu perbatasan sesuai setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsinya masing-masing. Dalam sepanjang sejarah negara Indonesia,
telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian. Berdasarkan periode sistem politik antara politik dan demokratis, yang politik otoriter sejalan dengan perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik. Maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkan berubah. Yang A. Perubahan undang-undang. Contohnya, undang-undang tentang partai politik dan golongan karya diganti dengan undang-undang kepartaian. Yang B. Perubahan konstitusi. Amandemen undang-undang yang terjadi sampai 4 kali. Itulah hasil yang presentasi yang bisa saya bahas. Kalau ada yang kalau salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.